Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak putus-putusnya memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat meringankan langkah kita untuk hadir bersama-sama di masjid yang kita muliakan ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa wahyu, menerima wahyu untuk disampaikan, diajarkan kepada umatnya, pada para sahabatnya sekaligus murid-muridnya, dilanjutkan oleh generasi dari generasi sampai pada hari ini, sehingga kita dapat memahami agama ini dengan baik. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib mengajak kita semua untuk sama-sama menyimak salah satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, terdapat pada surah Al-Hadid ayat 20. Surah Al-Hadid ini menurut para ulama adalah surah yang sebahagiannya turun di Mekah dan sebahagiannya turun di Madinah. Jumlah ayatnya 29. Ayat-ayat Al-Quran itu, surah-surah Al-Quran itu dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran itu dapat dilihat dari segi turunnya, disebut tartibun nuzul. Ayat-ayat Al-Quran juga dapat dilihat dari perspektif susunannya, tartibul mushaf. Surah Al-Hadid dilihat dari susunan mushaf, yaitu dimulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah dan seterusnya sampai surah An-Nas. Maka surah Al-Hadid berada pada urutan ke-57. Berdasarkan tartibun nuzul, berdasarkan turunnya, surah Al-Hadid ini berada pada surah yang ke-95. Jamaah Jumat yang berbahagia,
begitu indahnya Al-Quran, begitu lengkapnya Al-Quran, maka para sarjana bukan hanya sarjana muslim saja, tetapi sarjana non-muslim juga getol mengkaji Al-Quranul Karim. Jamaah Jumat yang berbahagia, surah Al-Hadid yang kita simak pada hari ini adalah ayat yang sering kita baca, sering dibaca oleh khatib, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal auladi kamasali gaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Para ulama sebahagiannya melihat bahwa ayat ini adalah berbicara tentang bagaimana sikap seseorang atau masyarakat menyikapi dunia ini. Ada dua cara golongan yang menyikapi dunia yang kita tempati sekarang ini. Yang pertama, dunia ini adalah tempat bersenang-senang. Dunia ini adalah tempat bermegah-megah. Dan dunia ini dijadikan tempat yang mengenakkan, mengasyikkan. Sehingga kadang-kadang karena terpengaruh oleh kemegahan dunia, maka ia menjadi lupa dan lalai karena dia bermegah-megah dengan harta bendanya. Dia berbangga-bangga karena kesuksesan anak-anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Maka lalu kemudian melahirkan, memunculkan rasa dengki di masyarakat, ada rasa iri hati di masyarakat. Karena itulah ayat ini diutamakan atau diperuntukkan kepada orang-orang yang hatinya lagi keras, yang hatinya tidak lunak. Jamaah Jumat berbahagia, ini ciri daripada sifat-sifat orang Yahudi. Meskipun ayat ini diperuntukkan pada orang Yahudi, sifat-sifat yang digambarkan di dalam ayat ini untuk Yahudi, tapi ayat ini juga berlaku untuk umat manusia, umat Islam pada umumnya. Tujuan ayat ini adalah bagaimana supaya orang Islam itu berhati-hati menyikapi dunia ini, menyikapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ayat ini juga menurut sebagian ulama mengingatkan akan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya berinfak di jalan Allah, menjauhi kekerasan hati, tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat ini disebutkan azabun syadid. Jadi dahulu wa maghfiratum minallah wa ridwan. Jadi ada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ada keridaan Allah Subhanahu wa taala, lalu ada azabun syadid, siksa yang sangat pedih. Ayat ini juga menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita di hari kemudian nanti
ada dua macam. Yang pertama ada maghfiratu minallah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua azabun syadid, kita mendapatkan siksa yang sangat pedih. Oleh karena itulah ayat ini digambarkan atau menjadi peringatan keras bagi orang-orang yang selalu menganggap dunia ini sangat menyenangkan. Di dalam ayat ini disebutkan nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Kehidupan dunia, kepunahan dunia ini akan punah begitu cepat. Digambarkan di dalam ayat ini sama dengan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dia menjadi kering kuning, fatarahu musfarran. Kita melihat tumbuh-tumbuhan itu berwarna kuning, fatakun hutama, lalu dia menjadi hancur. Jadi daun-daunan itu yang tadinya segar, hijau, lalu kemudian berubah berwarna kuning, lalu berwarna hitam, lalu dia gugur. Itu gambaran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Maksudnya dunia ini cepat sekali umurnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan kun fayakun, maka jadilah ia. Wa ma amru saati illa kalamhil basari au huwa aqrab. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki hari kiamat itu datang, maka hari kiamat itu dia lebih cepat daripada kedipan mata, bahkan lebih dekat daripada itu. Karena Allah hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Jamaah Jumat yang berbahagia, apa artinya ini? Artinya adalah bahwa kita sebagai orang yang beriman, yang terpatri keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita, itu harus kita rawat dengan sebaik-baiknya. Kita rawat dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menjadi golongan yang kedua yang menyikapi dunia ini. Golongan yang kedua yang menyikapi dunia ini adalah mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini maghfirah didahulukan, disebutkan daripada ridwan, keridhaan Allah. Mengapa? Karena untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hati itu harus bersih, hati itu harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita harus dibersihkan dulu. Segala masalah yang ada di dalam diri kita harus disucikan dulu. Setelah hati kita menjadi bersih, maka Allah akan memberikan keridhaannya kepada kita. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita sebagai manusia tidak akan pernah luput daripada kesalahan dan kehilapan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah Subhanahu wa taala meniupkan rohnya ke dalam diri setiap manusia. Kita semua yang ada ini, kita bisa hadir di sini. Kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Jabatan bisa dirasakan, harta bisa dinikmati, kesehatan bisa dinikmati. Itu karena roh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika roh itu berpisah dengan jasad kita, maka mata sudah tidak bisa lagi berfungsi, pendengaran tidak bisa lagi berfungsi, semua yang ada di dalam diri kita tidak lagi berfungsi karena roh yang sudah tidak ada. Jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itulah roh ini, itulah yang selalu suci, yang selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan hancur. Ketika manusia meninggal dunia,
jasad kita akan hancur, tetapi roh ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan dari Allah dan akan kembali kepadanya. Bukan jasad ini akan kembali kepada Allah, tetapi roh. Jamaah Jumat yang berbahagia, itulah sebabnya mengapa kita sebagai umat muslim begitu lama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama kita melakukan salat, tetapi kadang-kadang tidak berjalan lurus dengan perilaku. Sebahagian orang semakin banyak ibadahnya, tetapi banyak juga perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama. Mengapa jamaah Jumat yang berbahagia? Karena di dalam diri ini ada unsur manusianya. Jadi dalam diri kita ada unsur Allah Subhanahu wa taala dari roh itu tadi, dan yang kedua unsur manusia. Unsur manusia inilah yang harus kita rawat. Di dalam diri kita ini ada hati nurani. Hati nurani ini yang tidak pernah bohong. Dia akan pernah melihat, dia akan mengatakan apa adanya. Karena itulah hati nurani ini kita harus pelihara dengan baik. Kita jaga dengan baik hati nurani kita, sehingga ia berjalan lurus dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita pahami, Al-Quran yang kita baca, wirid yang kita selalu baca. Jamaah Jumat yang berbahagia, dengan demikian insya Allah kita akan menjadi golongan maghfiratun minallah. Kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ridwan. Jamaah Jumat bahagia. Yang terakhir, dalam rangka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dapat kita lakukan adalah menurut para ulama, yang pertama kita menjaga janji kita kepada Allah. Wa aufu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita kepada Allah. Salatku, matiku, hidupku, semua usahaku, berdiriku, tidurku, apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tepatilah janjimu, Allah akan menepati janjinya kepada kita. Jamaah Jumat berbahagia. Yang kedua, introspeksi diri, muhasabah. Kita harus melihat sejauh mana ibadah yang kita lakukan selama ini, sejauh mana kedekatan kita kepada Allah, kita pelihara, kita saling mengingatkan, dan seterusnya kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kita berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesanggupan kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi bersih, hati kita suci, semua dosa kita diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mendapatkan ridha-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.